Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita dihebohkan dengan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang mana di dalam peraturan terbaru itu partai bisa mengusung calonnya sendiri di pilkada. Terus kemudian putusan juga ini yang melakukan judicial review itu adalah Partai Buruh, di mana untuk pencalonan syarat umur Mas Kaisang Pangarep, putranya Pak Jokowi, itu gagal bertanding di gubernur, baik itu gubernur di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Nah, bagaimana tanggapan dari Mr. Q atau Muhammad Qudari? Mari kita simak videonya. Pertama ya soal keputusan MK nih ya. Pertama soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan katanya mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, ada yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya katanya begini. Mr. Q ini adalah keblinger, MK ini keblinger katanya. Hanya khusus yang punya kursi gitu lah. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua, MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya, Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Paling orang lucu itu ya punya pikiran sejarah tentang pasal Republik itu bisa macam-macam. Katanya Mr. Q. Terus. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi. Disuruh bubarin ya. MK-nya ya. Ini juga kacau lagi. Kenapa? Ini pertimbangan atau amar? Ya kalau Anda nggak mau nggak ngasih fatwa atau nggak mau ngasih keputusan, nggak mau kasih amar, nggak usah berpanjang-panjang dengan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian malah bikin bingung. 2, 3. Ini sebetulnya menegaskan, kejadian ini menegaskan kepada saya bahwa MK ini memang harus direformasi. Harus ada revisi undang-undang MK, karena MK ini sudah kebablasan. Dia menguji undang-undang, dia juga nulis undang-undang, kebablasan. Sudah banyak kasus di mana MK itu sok tahu, mohon maaf, sok tahu dia. Undang-undang itu bos, dibuat melalui proses yang panjang, ada kajian, ada simulasi, apalagi kalau bicara undang-undang tentang pemilu. Makanya ketika Mahkamah Konstitusi itu menetapkan pemilu serentak itu, kaget-kaget sendiri dia. Loh, ternyata kalau pemilunya serentak, ini ternyata petugas yang tadinya dari pagi sampai siang atau sampai sore, kerjanya sampai besok pagi. Oh gitu. Lalu kemudian ada yang tua-tua, lalu kemudian berpulang ke rahmatullah. Habis itu timbul hoaks lagi bahwa yang berpulang ke rahmatullah itu karena manipulasi politik gitu loh. Jadi MK ini menurut saya nggak pernah hati-hati dengan keputusan-keputusannya. Ini MK harus direformasi. Tugas MK itu kembalikan saja menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, tolak. Tapi bagaimana rumusan barunya, teman-teman mahasiswa ya, itu harus dikembalikan kepada DPR. Nah, ini terulang lagi pada hari ini. Nah, yang keempat ya, lepas dari konten tadi itu ya, menurut saya ini bagus ya, terutama dikaitkan dengan cerita-cerita pemilu tahun 2024, bahwasanya memang proses-proses hukum ya, judicial review dan seterusnya itu bisa terjadi sebelum pendaftaran gitu. Nanti kalau PDI Perjuangan misalnya menggunakan pasal ini untuk mendaftar, artinya apa? Proses-proses yang terjadi yang kemarin dianggap salah dan seterusnya itu sebetulnya hal-hal yang wajar terjadi gitu loh. Kayak pada hari ini yang mengajukan judicial review siapa? Partai Buruh, Partai Gelora. Yang tepuk tangan siapa?
Ciko Hakim PDI Perjuangan. Oh iya. Nanti saya kena PDIP nih yang katanya yang tepuk tangan itu adalah dari PDIP karena sudah diloloskan dari bahwa partai itu bisa mengusung sendiri. PDI Perjuangan atau partai lain? Partai lain nggak bisa dibantai. Ini Ciko Hakim berdebat nih sama Mr. Q. Itu yang mengajukan judicial review namanya Saki Biru karena kita ingin memanfaatkan calon namanya yang tidak diinginkan oleh warga Jakarta. Pertanyaannya yang jelas pernah Jokowi dari marah hukum salah nggak di. Ya seperti itu videonya. Terkait penilaian bagaimana perubahan di MK ini, biar netizen saja ya yang menilai itu. Saya tidak punya hak dan bukan haknya saya juga untuk berpendapat, lebih tahu para elit politik ya. Cuma saya rasa memang kalau untuk pencalonan Mas Gibran, Mas Kaisang, ingat Gibran terus, ingat Mas Wakil terus ya. Saya rasa untuk pencalonan Mas Kaisang itu, Mas Kaisang memang saya rasa masih belum cukup umur dan cara berpolitiknya Mas Kaisang masih baru seumur jagung, jadi masih kurang mendalami bagaimana politik di Indonesia, terus masih belum punya pengalaman di Indonesia, meskipun pada dasarnya Mas Kaisang itu punya pengalaman untuk memimpin suatu perusahaan, suatu bisnis dan sebagainya. Cuma dalam konteks politik Mas Kaisang Pangarep pengalamannya masih sedikit. Jadi saya rasa benar bahwa jangan sekarang dulu lah Mas Kaisang, tunggu saja di 2029 nanti ya Mas Kaisang untuk mencalonkan sebagai pemimpin daerah khususnya di Jawa Tengah ya. Terus tadi Mr. Q ini juga mengatakan bahwa ini MK ini sudah blenger, kebablasan, terus apalah semacamnya itu. Saya rasa saya menanggapi ini hal yang biasa ya. Kalau nanti di demokrasi ini aturannya ini tidak dirubah, yang pasti Kimpres juga tidak menarik nanti tandingnya, kan begitu. Saya rasa biar menarik ke pilkada ini PDIP diloloskan sajalah ya kan, bisa fight, bisa bertanding nanti gitu. Jadi apapun keputusan di Mahkamah Konstitusi ini, mari kita sebagai rakyat Indonesia kita menanggapi sewajarnya saja, karena yang pasti ini sudah sesuai dengan pertimbangan. MK juga mengambil keputusan itu sudah sesuai dengan pertimbangan hakim anggota yang lain mungkin, dan tidak ada unsur politik gitu. Jadi kemarin kalau MK disudutkan bahwa meloloskan Mas Gibran dan sebagainya, sekarang yang tidak suka Pak Jokowi ini kan seharusnya senang nih, seharusnya, dan harus senang karena PDIP sudah lolos, terus Mas Kaisang juga sudah tidak diloloskan karena faktor usia dan sebagainya. Yang benci Pak Jokowi seharusnya senang ya, tapi saya merasa dengan adanya keputusan terbaru MK ini, ayolah kita jangan lagi melibatkan Pak, ini adalah cawe-cawenya Pak Jokowi dan sebagainya begitu ya. Sudahilah masalah Pak Jokowi, sudahi. Toh bagaimanapun Pak Jokowi itu dicintai rakyatnya kok. Termasuk saya pribadi masih cinta kepada Pak Jokowi, full, love you full. Saya rasa itu. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Salam persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.